Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel MPBI, bertemu kembali dalam update video pembelajaran dan hiburan. Channel MPBI merupakan media pembelajaran dan hiburan yang selalu up to date. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, like, bagikan, dan tekan tombol lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan menulis cerpen. Pada tahap revisi teks cerpen. Bagaimana cara merevisi teks cerpen? Bagaimana langkah-langkahnya? Yuk kita saksikan videonya. Setelah kita menulis cerpen, alangkah baiknya kita merevisi terlebih dahulu sebelum kita publikasikan. Apa itu revisi teks cerpen? Merevisi menurut kamus adalah peninjauan atau pemeriksaan kembali untuk perbaikan. Jadi, merevisi teks cerpen merupakan serangkaian kegiatan memperbaiki teks cerpen yang dimulai menandai kata, kalimat, ejaan, tanda baca yang salah, mengganti dengan yang benar. Langkah-langkah merevisi teks cerpen. Langkah-langkah merevisi teks cerpen. 1. Tandai kata, kalimat, atau makna kata yang salah. 2. Betulkan kata, kalimat, atau makna yang salah sesuai dengan unsur kebahasaan yang sudah kamu pelajari. 3. Tulislah ulang teks itu sehingga menjadi teks yang baik dan benar. Perhatikan teks cerpen berikut. Judul cerpen Kisah Burung Merak dan Kupu-Kupu. Dahulu, di dalam hutan yang masih asli terdapatlah perkampungan binatang yang terdiri dari segala jenis binatang yang ada di hutan, monyet, kambing, cicak, kadal, singa, burung merak, ulat bulu dan lain-lain. Seperti biasanya, setiap pagi burung merak selalu berkaca dan memuji dirinya setelah selesai mandi. Siapa yang paling tampan di hutan ini? Siapa yang paling mempesona di hutan ini? Sambil bertanya dalam hati. Akulah yang paling tampan dan paling mempesona, jawabnya dengan bangga. Selesai berdandan jalan-jalanlah burung merak keliling kampung dan setiap bertemu dengan binatang dia selalu memamerkan keindahan bulunya dari binatang yang satu ke binatang lainnya. Kata-kata yang ditandai dengan warna merah itu salah. Revisi dari kata-kata yang ditandai warna merah tersebut sebagai berikut. 1. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Sehingga penulisan di hutan yang benar adalah di hutan. Di spasi hutan. Bukan diserangkaikan, di hutan. 2. Huruf awal kata dasar, P, bila diberi awalan, mi, huruf, P, mengalami pelunturan menjadi, M. Contoh, mi periksa menjadi memeriksa, dengan demikian, secara konsekuen, kata-kata mi pesona pun harus mengikuti kaidah tersebut sehingga mempesona seharusnya adalah memesona. 3. Kata depan dari dipakai untuk menunjukkan arah, tempat, asal-usul, dan untuk menyatakan milik atau kepunyaan. Pada kalimat merak keliling kampung dan setiap bertemu dengan binatang dia selalu memamerkan keindahan bulunya dari binatang yang satu ke binatang lainnya lebih tepat menggunakan kata depan, kepada. Sehingga kalimatnya yang benar adalah, merak keliling kampung dan setiap bertemu dengan binatang dia selalu memamerkan keindahan bulunya kepada binatang yang satu ke binatang lainnya. 4. Penulisan huruf kapital yang benar dari burung merak, ulat bulu, kupu-kupu ditulis burung merak, ulat bulu, kupu-kupu. Burung merak ditulis B kecil pada kata burung, M besar pada kata merak. U besar pada kata ulat, B kecil pada kata bulu. K besar pada kata kupu yang pertama, K kecil pada kata kupu yang kedua. Selain penulisan, kita juga harus merevisi pilihan kata yang dirasa kurang pas. Contoh, aku terkejut mendengar petir yang begitu keras. Diksi dalam kalimat tersebut menggunakan kata-kata yang umum atau yang sudah biasa digunakan sehari-hari. Kalimat tersebut bisa diubah agar memiliki kesan yang lebih bernuansa sastra. Misalnya, aku terhenyak oleh suara petir yang menggelegar. Atau bisa juga dibuat kalimat, pekikan petir itu membuatku terpental. Kita lanjutkan merevisi penulisan dialog dalam cerpen. Penulisan dialog
dalam teks narasi atau cerpen tidak boleh ditulis seperti dalam teks drama. Contoh, Bilga titik 2, kita berangkat jam berapa? Dika, Dika titik 2, jam 10 Bil. Perbaikan penulisannya yang benar adalah kita berangkat jam berapa Dika? Tanya Bilga. Jam 10 Bil, jawab Dika. Penulisan tanda petik. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam penulisan tanda petik adalah A. Setelah tanda petik 2, pembuka diberi spasi. Contoh, kamu datang jam berapa? Tanya ayah. Perhatikan itu. Setelah tanda kutip 2, itu ada jarak satu ketukan. Nah, ini salah. Seharusnya setelah tanda petik tidak diberi spasi. Contohnya pada tulisan ini. Kamu datang jam berapa? Tanya ayah. Ini setelah tanda kutip 2 ke huruf pertama ini tidak ada spasi. Tanda koma, titik, tanda seru, dan tanda tanya pada akhir kalimat dialog seharusnya diletakkan sebelum tanda petik penutup, bukan sesudahnya. Contoh, mereka berencana datang hari ini, kata ibu. Ini penulisan yang salah, karena tanda kutip penutupnya itu diletakkan sebelum tanda titik. Penulisan yang benar adalah ini. Mereka berencana datang hari ini, koma, tanda kutip penutup, kata ibu. Kapan kamu pulang? Tanya adik. Salah, karena tanda kutip 2 yang penutup ini diletakkan sebelum tanda tanya. Seharusnya ditulis dengan tanda kutip pembuka, kapan kamu pulang? Tanda tanya, tanda kutip penutup, tanya adik. Jangan ke sana, teriak ayah. Ini penulisan yang salah, karena tanda kutip penutupnya diletakkan sebelum tanda seru. Penulisan yang benar, tanda kutip, jangan ke sana, tanda seru, tanda kutip penutup, teriak ayah. Kesalahan yang sering terjadi setelah tanda petik penutup atau akhir selalu diikuti huruf kapital. Setelah tanda petik penutup tidak selalu diikuti dengan huruf kapital. Cara praktis yang bisa kita gunakan adalah bila setelah tanda petik penutup berupa kata kerja, berupa kata dasar, maka kata tersebut diawali dengan huruf kecil. Contoh, kata kerja berbentuk kata dasar yang mengikuti kalimat dialog yang huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kecil adalah tanya, balas, ungkap, teriak, jawab, urai. Contoh, mereka akan datang hari ini, kata ibu. Salah, karena setelah tanda kutip di situ ditulis dengan huruf kapital. Yang benar adalah kalimat yang kedua ini. Mereka akan datang hari ini, kata ibu. Siapa yang akan mengantar? Tanya ayah. Kalimat ini penulisannya salah. Seharusnya huruf T pada tanya ayah itu ditulis dengan huruf kapital. Seperti kalimat berikutnya. Siapa yang akan mengantar? Tanya ayah. Apabila setelah tanda petik penutup tidak berupa kata kerja, biasanya berupa kalimat, huruf awalnya harus ditulis dengan huruf kapital. Contoh,
Kapan mereka akan datang? Ibu bertanya tanpa menoleh padaku. Nah, setelah tanda kutip penutup ditulis dengan huruf kapital, yaitu huruf I pada kata ibu. Contoh lain, kadangkala ayahmu harus menginap di pulau selama seminggu. Semua dilakukan untuk memenuhi biaya pendidikan kalian. Itulah sepenggal kisah perjuangan almarhum ayah yang sering diceritakan pada kami anak-anaknya. Nah, ini juga huruf I setelah tanda kutip penutup juga ditulis dengan huruf kapital pada kata itulah. Karena kata tersebut bukan kata kerja. Jadi sekali lagi, apabila setelah tanda kutip itu bukan kata kerja, maka harus ditulis dengan huruf kapital. Dialog tokoh satu dengan tokoh lain ditulis dalam paragraf yang sama. Setiap dialog yang disampaikan oleh seorang tokoh adalah satu paragraf. Oleh karena itu, seharusnya setiap dialog baru harus dipisahkan dalam paragraf yang baru pula. Contoh yang salah. Kamu kapan datang? Tanya ibu. Jam 2 tadi. Ibu masih tidur, jadi aku langsung ke rumah Om Freddy, jawabku dengan sedikit sesal. Pantesan saat bangun ibu tadi tidak melihatmu, sahut ibu lagi. Ini adalah salah. Penulisan dialog antar tokoh secara bersambung dalam sebuah paragraf itu membuat mata lelah dan mengurangi kenikmatan membaca. Bandingkan dengan penulisan yang benar berikut. Kamu kapan datang? Tanya ibu. Jam 2 tadi. Ibu masih tidur, jadi langsung ke rumah Om Freddy, jawabku dengan sesal. Pantesan saat bangun ibu tadi tidak melihatmu, sahut ibu lagi. Nah, di sini setiap dialog tokoh itu di-enter, ya, dipisahkan paragrafnya. Jadi jangan digabungkan menjadi satu paragraf. Dialog antar tokoh. Nah, itulah cara merevisi teks cerpen secara minor, yakni merevisi teks cerpen dari segi diksi, ejaan dan tanda baca, dan kalimat. Revisi minor dilakukan minimal 3-4 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Jika belum, silakan Anda bertanya langsung ke guru Anda atau tulis pertanyaan di kolom komentar. Silakan revisi teks cerpen yang telah Anda buat dengan langkah-langkah seperti yang telah diuraikan tadi. Lakukan revisi 3 hingga 4 kali agar memperoleh hasil yang maksimal. Sampai di sini dulu ya sahabat pintar pertemuan kita. Tayangan tadi semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali pada video-video yang akan datang yang tentunya akan lebih menantang. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.